Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama ibu adalah Meilia Dwi Dayanti. Bisa dipanggil Ibu Mei. Hari ini kita akan belajar mengenai materi PPKN tentang persatuan dalam perbedaan. Dengan buku tema 2, subtema 1 tentang rukun dalam perbedaan. Sebelum memulai pelajaran, Ibu minta untuk ketua kelas memimpin doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ini selesai. Untuk selanjutnya, Ibu akan mengabsen siapa yang hadir di kelas ini. Yang Ibu panggil namanya, tolong tunjuk tangan ya. Baik, semuanya hadir ya. Sebelum memulai pelajaran, kalian tahu nggak apakah itu persatuan dalam perbedaan? Ya, silahkan sebutkan. Betul sekali. Persatuan dalam perbedaan itu seperti kita saling menghargai teman kita yang misalnya beda agama ataupun beda suku adat. Di sini Ibu minta kalian menceritakan pengalaman tentang hidup rukun di lingkungan tempat tinggal kalian. Apa saja kehidupan yang terjadi di sekitar kalian walaupun terdapat perbedaan. Nah, baik. Seperti yang disebutkan teman kalian ya. Salah satu contoh perbedaan yang ada di sekitar kalian adalah misalnya berbeda warna kulit. Kalian memiliki warna kulit yang putih, sedangkan teman kalian memiliki warna kulit yang coklat. Itu termasuk salah satu perbedaan. Tetapi kalian harus ingat, kalian tidak boleh membeda-bedakan. Kalian harus tetap hidup rukun, bersatu, bermain bersama, ataupun mengerjakan tugas bersama. Jadi kalian harus tetap hidup rukun ya. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan bahwa hidup rukun dalam perbedaan sudah menjadi tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dulu. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa perjuangan merebutkan kemerdekaan dari penjajah. Dulu waktu zaman penjajahan, warga masyarakat Indonesia semua bersatu demi merebut kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti mereka menghadapi para tentara-tentara penjajah secara bersama, menggunakan alat seadanya seperti bambu runcing dan sebagainya. Kemudian mereka menyusun rencana secara bersama-sama untuk bagaimana melawan para penjajah yang datang di Indonesia. Kemudian mereka hidup bersama, bersembunyi dari penjajah agar selamat dari penjajah juga. Mereka saling menjaga warga Indonesia. Maka dari itu, kalian sebagai penerus bangsa harus selalu hidup rukun dan tidak boleh bertengkar satu sama lain. Lalu kemudian dalam meraih kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi bangsa Indonesia kita. Mereka bersatu padu untuk merebut kemerdekaan Indonesia dari tangan penjajah. Pada waktu itu, semangat persatuan sangat menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha merebut kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan di antara warga masyarakat. Dan juga ada para tokoh Republik Indonesia, pahlawan Republik Indonesia yang juga turut berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Hal ini mencerminkan kerukunan dalam perbedaan. Kalau zaman penjajahan dahulu
Indonesia menunjukkan kerukunan dengan bersatu dalam merebut kemerdekaan. Kalau sekarang ini kalian sebagai penerus bangsa Indonesia menunjukkan sikap kerukunan dalam perbedaan, yaitu bisa dengan gotong royong bersama, atau ketika membersihkan sekolah bersama, kalian harus tetap bekerja sama, tidak boleh membeda-bedakan. Kalian tidak boleh menyuruh teman kalian yang beda, misalnya beda kulit dengan kalian, mereka lebih hitam, terus kalian seenaknya menyuruh mereka. Itu tidak boleh. Harus sama-sama bekerja ya, harus sama-sama membersihkan sekolah. Lalu kemudian misalnya ada tugas kelompok. Nah, kalau misalkan ada tugas kelompok, satu kelas harus dibagi kelompok kan. Nah, jika kelompok kalian mendapati teman kalian yang misalnya berbeda agama, nah kalian jangan sampai tidak menerimanya, tapi justru terimalah mereka dengan baik. Maka kalian akan bisa bekerja sama dengan baik juga ketika melaksanakan tugas kelompok tersebut. Nah, jika di lingkungan rumah, misalnya kalian memiliki teman atau tetangga yang beda agama, misalnya agama kita Islam, kita hari raya, sedang melaksanakan hari raya, mereka juga ikut berpartisipasi dengan misalnya dengan silaturahmi ke rumah kalian, itu jangan ditolak, karena itu adalah salah satu bentuk kerukunan dalam perbedaan. Nah, nanti jikalau mereka yang berbeda agama dengan kalian ada melaksanakan hari raya juga, kalian juga harus berpartisipasi, karena itu sangat penting untuk menjaga kerukunan di dalam perbedaan. Misalnya mereka melaksanakan hari raya, mereka sama dengan kita hari raya, saling bersilaturahmi juga, maka kalian datang ke rumahnya, silaturahmi, ajak orang tua, ajak saudara, ajak teman yang banyak gitu ya. Lalu kemudian ketika misalnya kalian di rumah ketika belajar mengaji di dunia gitu, itu ada teman kalian yang misalnya kurang mampu untuk memahami materi tentang bacaan, kalian juga wajib membantunya. Tidak boleh kalian membiarkannya. Kalian tidak apa-apa membantu, asalkan bukan menyonteki ketika ada soal-soal yang diberikan oleh ustadz-ustazah kalian. Nah, jadi seperti itu. Nah, mungkin seperti itu mengenai kerukunan dalam perbedaan yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang tanya? Tidak? Baik. Sekarang Ibu akan memberikan tugas pada kalian semua. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian semua. Tolong gali informasi tentang perubahan masyarakat Indonesia pada masa pergerakan kemerdekaan sampai pada proklamasi kemerdekaan dalam berpolitik, berkebangsaan, dan bernegara melalui studi pustaka. Dan tugas ini dibagi secara kelompok ya. Jadi satu kelas ini ada 30 siswa, maka tolong bagi kelompok 3 kelompok saja, supaya anggota kelompoknya banyak, kalian juga akan cepat menemukan informasinya. Silahkan dibagi sendiri dengan dipimpin ketua kelas ya. Lalu kemudian ini ada tabel yang harus kalian isi mengenai pergerakan kemerdekaan Indonesia sampai proklamasi ya. Ibu minta kalian dapat menuliskannya pada kertas karton yang besar, berukuran besar, jangan yang warna-warni ya, satu warna saja. Nanti dibuat seperti mind mapping, kemudian dituliskan bagaimana
cerita langkah-langkah ceritanya. Seperti itu. Itu tugas tersebut dikumpulkan untuk minggu depannya. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, ya baik. Nah, Ibu rasa pelajaran hari ini cukup sampai di sini saja. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Habis ini kalian boleh pulang. Sebelum pulang, Ibu mohon untuk ketua kelas memimpin doa. Jangan lupa setelah doa, Ibu minta anak-anak semuanya untuk membacakan Pancasila dan menyanyikan lagu daerah satu saja ya. Baik, silakan dipimpin doa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai, silakan untuk membaca Pancasila dan menyanyikan lagu daerah. Baik, sudah selesai. Ibu kira sampai di sini saja. Semoga minggu depan bisa bertemu kembali dengan keadaan yang sehat walafiat. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.